Shalom Bapak Ibu. Tuhan, kita boleh sama-sama kembali ya, dan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul iman yang utuh Bapak Ibu. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan begini. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu, di sini yang lebih ditonjolkan itu sebenarnya adalah kata bukti Bapak Ibu. Iman itu harus ada buktinya. Kalau tidak ada buktinya, maka iman itu tidak ada artinya Bapak Ibu. Di Yakobus 2 ayat 17 dikatakan iman itu kalau tidak ada perbuatan itu mati. Jadi iman ini kalau tidak ada buktinya berarti omong kosong Bapak Ibu ya. Jadi nggak cuma bilang saya percaya Yesus. Nggak cuma kita tahu Yesus itu Tuhan. Tapi apa buktinya kalau Yesus itu Tuhan? Dari kehidupan kita, dari perbuatan kita, dari bukti-bukti yang mau kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Nah, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat yang telah menebus hidup kita dari yang seharusnya dimurkai Allah karena upah dosa, ini iman yang tidak utuh Bapak Ibu. Tidak cukup. Apalagi tidak ada buktinya. Tahu Yesus itu juru selamat, tahu Yesus itu sudah menebus, tahu bahwa kita sudah diampuni. Itu iman yang tidak sempurna. Kalau iman ini tidak sempurna, maka iman ini sebenarnya tidak ada artinya. Karena iman itu bukan sebuah kata kerja. Iman itu kata benda. Bukan kata kerja, bukan sekedar aku percaya, tapi ada buktinya. Makanya Alkitab bilang iman itu adalah kata benda. Artinya harus ada wujudnya dong. Nah ini iman yang tidak utuh. Loh kan bagus ini percaya Yesus sebagai juru selamat, bukankah itu seharusnya? Nah jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kebanyakan orang merasa bahwa imannya sudah sempurna. Dan yang seperti ini banyak Bapak. Banyak. Ada 3 agama yang namanya agama Abrahamik. Yahudi, Islam, dan Kristen Bapak. 2 agama yaitu Yahudi dan Islam. Konsepnya hanya percaya. Terima. Tapi yang Kristen ini berbeda Bapak Ibu. Nanti kita lihat. Jadi kita jangan percaya apa yang mungkin banyak orang percaya. Cukup sampai di sini terima Yesus sebagai juru selamat, menebus hidup kita, selesai. Plus ada buktinya pun belum sempurna juga. Ya, lalu iman yang utuh itu seperti apa? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, what is popular is not always right. Apa yang umum belum tentu selalu benar. Mungkin kita satu-satunya agama yang paling jadi korban di akhir zaman, Bapak Ibu. Dihina banyak pihak. Saya melihat di sosial media kekristenan ini cuma tinggal berdiri sendiri, Bu. Paling jadi korban. Tapi belum tentu mereka yang umum itu selalu benar. Dan memang kenyataannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi bahaya iman yang tidak utuh ini, iman yang tidak sempurna ini, nanti akan muncul banyak ajaran-ajaran yang tidak benar. Ya, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada hypergrace. Ini muncul dari iman-iman yang palsu, iman-iman dari iman yang
tidak utuh, tidak sempurna, hanya percaya Yesus sebagai juru selamat, selesai Bapak Ibu. Sudah tebus hidup kita, selesai. Hypergrace ini boleh berdosa lagi karena dosa masa depan kita sudah diampuni. Coba ajaran mana kayak gini? Boleh buat dosa, pasti diampuni. Lalu yang kedua, ajarannya harus makmur di dunia. Oh, ini banyak agama Bapak Ibu. Banyak agama yang mengajarkan ini. Islam, Yahudi, sama aja. Menurut mereka, diberkati di dunia itu adalah berkat dari Tuhan. Harus makmur di dunia ini. Kelihatan dari ajaran-ajaran mereka. Akhirat, urusan belakang. Urusan belakang itu. Nggak penting ya. Mau membunuh orang, mau nyusahin orang, yang penting kita makmur di dunia. Itu sudah diberkati Tuhan. Lalu yang ketiga ada api penyucian. Ini seringkali dianggap wah ini doktrinnya gereja sebelah Bapak Ibu. Padahal enggak, di Kristenan juga ada yang percaya api penyucian. Api penyucian itu begini, kalau kita masih terikat dosa yang ringan atau terikat sama hal yang duniawi, ini harus dimurnikan ini supaya bersatu dengan Tuhan. Caranya gimana? Nah, orang mati tidak mungkin ada yang sempurna. Semua masih terikat dengan hal-hal yang duniawi. Jadi gimana? Kalau sudah meninggal, harus didoakan arwahnya. Harus didoakan rohnya. Supaya nanti ketika ketemu dengan Tuhan, ini orang bisa sempurna. Nah, ini banyak kayak gini Bapak Ibu. Bahkan yang tidak ada agamanya pun ada yang kayak gini, yang bakar-bakar duit. Nah, itu Bang. Yang ada agamanya pun juga ada seperti ini. Didoakan arwahnya 7 hari, 40 hari, setahun. Nanti mau berapa tahun? 7 tahun, 40 tahun. Berarti 40 tahun orang itu di situ terus, Bapak. Supaya rohnya selamat. Nah, ajaran-ajarannya seperti ini bahaya. Bahayanya kenapa? Orang bebas buat dosa sebelum dia mati. Terserah. Nanti kan bisa didoain kalau sudah mati. Nah, yang ini yang bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Loh, ini kalau diajarkan dan ini dipakai di dalam sebuah gereja, lihat betapa buruknya gereja ketika orang itu hidup. Baru didoain setelah mati, kan terlambat. Kenapa enggak waktu hidup aja didoain? Kenapa sudah mati? Nah, ini yang bahaya. Akhirnya muncullah ajaran-ajaran yang lainnya yang enggak tahu gimana modelnya. Orang bebas bikin dosa, atau dosa besar boleh, dosa kecil enggak boleh, gitu. Atau sebaliknya. Yang ini yang kacau Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat ya dari kebenaran firman Tuhan, ada contoh bahwa di dalam firman Tuhan ada tokoh, bahkan satu bangsa nanti kita lihat. Mereka ini tidak utuh imannya. Akhirnya mereka kehilangan imannya. Di dalam Ibrani 3 ayat 14 dikatakan begini. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Lalu ayat 15 katakan demi. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, Ibrani 3 ayat 14 dan 15 ini punya latar belakang cerita. Kalau Bapak Ibu pakai HP bisa dibuka, itu ada tanda bintang di akhir ayat. Itu kalau diklik, itu referensi di perjanjian lama atau di ayat lainnya Bapak Ibu. Nah, Ibrani 3 ayat 14 dan 15 itu dilatar belakangi dari Mazmur 95 ayat 7 dan 8. Nah, Mazmur 95 ayat 7 dan 8 dilatar belakangi lagi sama Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kisah di mana di Masa dan Meriba, waktu Musa
dan orang-orang Israel keluar dari Mesir, mau ke tanah Kanaan. Musa, kita tahu semua, Musa pada akhirnya hilang iman. Karena apa? Karena bisikan orang-orang Israel. Didesak sama orang Israel. Gimana nih, tidak bisa makan, lebih baik kita di Mesir. Enak di sana, lebih baik aku mati di sana kenyang, daripada hidup di sini lapar. Harun sama Miriam, sama, dibisikkan oleh kedagingannya sendiri. Dia merasa, aku dari Tuhan juga. Bukan cuma Musa yang bisa dengar suara Tuhan, aku juga bisa. Sombonglah Bapak Ibu. Lalu orang Israel dibisik sama perutnya sendiri. Enak di sana, gulai, sate kambing. Di sini makan mana, bosen, itu aja. Makan roti aja, nanti lapar lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketiga tokoh besar ini, Musa, Harun, dan Miriam, orang-orang Israel, mereka semua hilang imannya. Karena ada bisikan-bisikan yang dari berbagai macam sebabnya. Maka kita harus hati-hati. Mereka semua tidak ada yang masuk. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian. Tapi rata-rata mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Musa harusnya tokoh paling besar, harusnya masuk. Harun seorang imam besar, harusnya dia masuk. Dia masuk harusnya mimpin di sana ibadah pertama. Wah, ibadah perdana di tanah perjanjian. Wah, itu keren. Tapi dia tidak masuk. Nah, hal-hal ini yang cukup berbahaya, Bapak Ibu. Cukup berbahaya. Kenapa? Di akhir zaman, Bapak Ibu. Siapa yang mau kita dengar? Makin banyak kepalsuan. Kita harus hati-hati. Siapa yang mau kita dengarkan? Orang seperti apa? Ajaran seperti apa yang mau kita dengarkan? Dalam Yudas 1 ayat 20 dikatakan demikian. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus, pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tidak harus dengerin orang lain. Kita harus pelihara sendiri iman kita. Orang lain belum tentu betul. Mau 1000 orang lain ngomong, memvalidasi kita, apalagi di sosial media. Rasanya kalau ada 1000 orang yang dukung, 1 orang yang menghujat, tidak ada artinya, Bapak. Pengalaman saya banyak, Bapak Ibu, dihujat. 1000 orang menghujat. Tidak ada yang memvalidasi, biarin. Tapi firman Tuhan kasih tahu, bangunlah dirimu sendiri. Nah, yang penting kita hidup memuliakan Tuhan sesuai firman Tuhan. Apa yang kita yakini, walaupun 1000 orang punya perilaku yang berbeda, punya cara yang berbeda, kita tidak perlu ikut-ikutan. Musa, Harun, Miriam, orang-orang Israel, orang-orang ini mengikuti apa yang mereka dengar, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Akhirnya mereka sendiri sia-sia buang waktu. 40 tahun, harusnya 3 bulan nyampe. Bapak. Harusnya 3 bulan, malah 40 tahun. Muter-muter di situ. Bapak. Bukan karena tidak tahu jalan. Bukan karena yang baca Google Map ini perempuan, Bapak Ibu, nyasar gitu ya. Biasanya baca Google Map perempuan tuh nyasar, Bapak Ibu. Tapi mereka tahu jalannya, Musa tahu jalannya. Tapi mengeluarkan mentalitas Mesir ini, nah ini yang butuh 40 tahun.
Tuhan tidak mau yang seperti itu, Bapak. Apakah kita mau buang-buang waktu seperti orang Israel? Apalagi sampai kita tidak masuk ke tanah perjanjian kekal, Bapak Ibu. Wah, jangan sampai. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman yang benar itu harus ada bukti. Tanpa ada bukti, tidak cukup. Dan iman yang tidak utuh ini kebanyakan seperti ini. Berhenti dipercaya siapa Yesus dan karya penebusannya. Selesai sampai di situ. Padahal tidak harusnya. Nah sampai situ Bapak Ibu. Harusnya di mana? Ya. Iman yang utuh itu tidak berhenti. Hanya percaya siapa Yesus dan karya penebusannya. Tapi berlanjut. Harus percaya bahwa Yesus akan datang yang kedua kalinya. Kalau kita tidak percaya Yesus datang kedua kalinya, terus kita mau apa, Bapak? Mau apa, Bapak? Mau hidup berapa tahun? 1000 tahun? Kalau kuat, Bapak. 50 tahun aja sudah sakit punggungnya, Bapak. Duduk 40 menit, Masuk 30 menit dengar khotbah sudah mulai angop, Bapak Ibu. Masuk menit 35 enggak bisa konsentrasi, mikir yang di luar. Menit 40 tidur dalam roh. Itu bukti kelemahan fisik kita kan. Nah, gimana kita mau hidup berapa tahun? Mau umur panjang, lalu kalau tidak umur panjang, mau kaya, sekaya apa? Kalau kita tidak mau Yesus datang kedua kalinya, ya kan? Berarti kita ditakdirkan hidup di dunia ini, lalu selesai. Kalau iman kita hanya seperti itu, maka harusnya gereja-gereja itu mengajarkan kamu hidup cuma sekali. Puas-puasin, kaya sekaya mungkin, pintar sebentar mungkin, baik sebaik mungkin. Terus setelah mati, imannya juga ikut mati, Bapak. Habis. Tapi kalau kita punya iman bahwa Yesus, ada iklan. Tapi kalau kita punya iman Yesus datang kedua kalinya, hidup kita tidak mungkin gitu-gitu aja, fokus hanya di dunia. Kalau cuma fokus di sini, apa yang mau dicari? Mau seperti apa? Maka ini iman yang tidak utuh ini harus diubah. Bahkan harus dibuang, diganti dengan yang baru. Bahwa kita tidak hanya percaya Yesus dan karya penebusannya yang sudah selesai, tapi kita juga mau percaya bahwa Yesus akan datang kedua kalinya, menjemput kita, memulihkan kita. Bapak Ibu Saudara nggak capek hidup seperti ini? Besok Senin tuh Bapak Ibu, kerja lagi. Belum kalau lihat kalender bulan Agustus, merahnya cuma 1 Bapak Ibu. Wah itu capek Bapak Ibu ya. Apalagi sekarang kita tanggal tua. Wah ini susah Bapak Ibu. Bulan depan ketemu tanggal tua lagi. Capek Bapak. Banyak masalahnya. Nah kalau Yesus datang kedua kalinya, masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu nanti di langit baru, bumi baru, makan bukan karena lapar. Oh gimana tuh makan bukan karena lapar? Nanti aja dipikir Bapak. Yang penting pikir sekarang dulu. Tidak ada lagi air mata, susah, sedih, kehilangan orang yang kita sayangi. Tidak ada lagi Bapak Ibu. Tidak ada lagi rasa kita benci, disakiti sama orang. Wah. Dikhianati sama orang, tidak pernah terjadi Bapak Ibu. Itu kan yang kepingin kita cari sebenarnya.
Itu sebenarnya yang pengen dicari seluruh umat manusia di dunia ini, Bro. Hidup damai. Nggak punya masalah. Makanya iman kita harus utuh. Yaitu percaya bahwa Yesus akan datang kedua kalinya. Supaya kita tidak buang-buang waktu di dunia ini. Untuk hal yang tidak penting. Untuk hal yang sebenarnya bisa berdampak sama nasib kekal kita. Sampai kita tidak masuk ke tanah perjanjian. Seperti orang-orang di masa, orang-orang Israel di masa dan Meriba, mereka tidak sempat masuk. Tidak tahu gimana ceritanya. Wah, bayangannya tanah perjanjian itu. Hanya Yosua dan Kaleb yang ngerti. Janji Tuhan itu seperti ini. Kenyataannya seperti ini. Dia buktikan dengan imannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman yang benar itu harus ada buktinya. Apa itu iman yang benar? Ibrani 9 ayat 28 berkata demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa itu untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kita dikatakan kita sudah diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sudah diselamatkan. Ya. Percaya ya Bapak Ibu sudah diselamatkan ya. Percaya. Tapi keselamatan yang sempurna, keselamatan yang benar-benar akan kita alami, belum terjadi. Nanti kenyataannya. Tapi ini sudah belum? Sudah. Ya, sudah diselamatkan. Sudah. Selesai. Karya penebusan itu menyelamatkan kita. Karena karya penyelamatan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi kesempurnaan karyanya ini nanti, Bapak Ibu. Ketika Yesus datang kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman yang benar itu harus ada buktinya. Ingat, harus ada buktinya. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk di dalam kerajaan kekal. Masuk di dalam yang namanya pengangkatan, Bapak Ibu. Ada orang-orang yang tidak percaya pengangkatan, Bapak Ibu. Di sosial media saya banyak Bapak, yang tidak percaya pengangkatan. Nanti saya tunjukkan ada buktinya. Nah, gimana caranya supaya iman kita itu utuh? Ya. Yaitu kita harus dengar. Ya. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Supaya iman itu ada, maka kita harus dengar yang namanya firman Kristus. Bukan bisikan orang lain. Firman, ya di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan demikian. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dulu saya memahami ayat ini sudah selesai. Yang penting baca firman, kita ngerti, selesai. Tapi ayat ini bilang jalan, Bapak. Artinya apa? Kita harus jalan. Bukan cuma diem. Bapak Ibu tahu pelita ya, obor kira-kira. Nah coba kalau bawa obor, terus diem Bapak. Apa yang terjadi? Jadi kebakaran kita kan? Mateng ini Bapak Ibu. Mateng karena kita tidak jalan. Jadi kita bawa firman, harus jalan, harus ada buktinya gitu loh. Tidak cukup kita tahu firman, selesai. Hidup sudah berhenti sampai di dunia ini, selesai. Kita tidak pernah mau jalan. Nah jalan yang mana yang harus kita lalui? Jalan kebenaran dan hidup, yaitu jalan Yesus Bapak. Dan jalan Yesus itu tidak cuma sampai di dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan. Maka dari itu,
iman itu harus dibuktikan. Dan bukti iman yang utuh adalah kekudusan hidup dan kesaksian hidup, Bapak Ibu. Bukan hanya kita tahu Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ngerti mungkin kebenaran firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada yang tidak bisa dijawab. Tapi tidak pernah berbuat apa-apa, Bapak. Tidak ada buktinya. Maka iman itu mati, Bapak. Jadi itu bukan iman, itu hanya pengetahuan. Nah, iman yang utuh itu bukan hanya apa yang kita percaya, tapi apa yang kita hidupi. Semua orang bisa percaya. Bahkan ada orang-orang yang bukan pengikut Yesus dari agama seberang. Percaya Yesus itu Juru Selamat, percaya Bapak Ibu. Ada aliran baru, saya tidak tahu itu aliran apa namanya. Dia ngajar, Yesus itu Juru Selamat Bapak Ibu. Tapi masih sembahyang 5 waktu Bapak Ibu. Dia percaya Yesus itu ada sebelum Abraham, ada yang mengajar seperti itu. Terus mau seperti apa Bapak? Yang kita dengarkan. Jadi iman yang utuh itu bukan hanya percaya Yesus itu telah datang. Tapi juga percaya bahwa Yesus itu akan datang. Supaya hidup kita benar-benar dipulihkan. Sebenarnya kita 11-12 sama orang-orang Yahudi. Mereka menunggu Mesias, mereka memulihkan kerajaan Israel. Sama prinsipnya. Mirip prinsipnya. Cuman mereka fokusnya di dunia ini, Bapak Ibu. Makanya tidak kaget mereka sangat kaya, Bapak Ibu. Sangat kaya. Tidak punya sumber daya alam, tapi bisa ekspor. Coba bayangin. Jadi kita juga percaya, punya konsep yang sama, hanya sosok Mesiasnya yang berbeda, Bapak. Ini yang membuat jurang pemisahan yang cukup jauh. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengangkatan gereja atau yang lebih dikenal dengan yang namanya rapture itu pernah terjadi. Pernah terjadi. Mungkin tidak banyak gereja yang mengajarkan ini. Banyak gereja rapture itu belum terjadi, tapi pernah terjadi, Bapak Ibu. Saya tunjukkan buktinya. Ini Bapak Ibu, ini adalah kuburan. Mungkin kurang jelas. Ini kuburan nabi-nabi. Di Israel itu ada tempat namanya kuburan para nabi. Ada 50 nabi di situ. Ada 50 nabi yang dikuburkan di satu tempat, Bapak. Di Yerusalem, di dekat Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu kuburan paling mahal di dunia. Satu kuburan 162 M kira-kira. Kira-kira harganya segitu, 10 juta dolar Bapak. Coba bayangin, cuma dikubur aja 162 miliar. Kenapa? Mereka percaya bahwa Mesias itu akan datang dari timur. Jadi yang di situ dibangkitkan duluan. Nah coba, emangnya yang dibangkitkan belakangan, emangnya kenapa Bapak? Kan tidak mungkin telat gitu ya, masa Tuhan telat? Tidak mungkin telat. Bisnis saja. Coba orang mau mati bayar 120 miliar Bapak. Yang mati juga bingung Bapak. Loh, tidak ada gunanya. Ya. Yang sengsara siapa? Keluarganya yang nguburin kan. Nah di dekat itu ada kuburan para nabi. Nah ini ada 3 kuburan. Nabi Zakaria, Nabi Hagai, Nabi Maleaki. Tapi ada 50 nabi yang lain. Sampai hari ini orang Yahudi tidak bisa menjawab kenapa kuburan ini kosong. Kosong kuburan ini. Tidak ada tulangnya, tidak ada batu penutup. Kuburan Yahudi itu kayak gua, lalu ada penutup batunya. Waktu Tuhan Yesus mati, ingat ya, ada batu yang digulingkan. Tidak ada tulangnya, tidak ada batu penutupnya. Kemana ini orangnya?
Nggak bisa jawab, Bapak. Orang Yahudi bingung. Suruh jawab bingung. Yang bisa jawab adalah hanya satu-satunya kekristenan, Bapak. Di mana ayatnya? Matius 27 ayat 51-52. Ketika Tuhan Yesus disalib, beginilah bunyinya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kalau kita tidak lihat foto tadi, baca ayat ini, bingung juga Bapak Ibu. Bingung juga. Loh, siapa yang bangkit ini? Siapa yang bangkit? Nah, bingung juga kan. Makanya kekristenan itu tidak pernah bisa dilepaskan dari yang namanya Israel. Tidak bisa dilepas. Karena di sana ada bukti otentiknya. Dari ayat ini, Bapak. Mereka sudah dibangkitkan. Mereka sudah diangkat, Bapak Ibu. Jelas ayat ini bilang banyak orang-orang kudus. Nah, ini nabi-nabi perjanjian lama, Bapak Ibu, yang dibangkitkan. Kenapa tadi saya sebut 3? Karena 3 ini yang paling berperan untuk menubuatkan yang namanya Mesias, Bapak Ibu. Mereka sudah dibangkitkan. Ada salah satu Nabi Zakaria, tapi bukan yang di sini, Bapak Ibu. Yang di sini dari Madura, Bapak Ibu, bukan dari Yerusalem, Bapak Ibu. Nah, yang dari Yerusalem sudah tidak ada. Kemana coba? Nah, tidak bisa jawab orang Yahudi. Jadi yang namanya pengangkatan itu sudah pernah terjadi, Bapak. Bagi nabi-nabi Tuhan yang sudah memberitakan tentang Mesias, kedatangan Mesias yang pertama. Yang mereka beriman kepada Kejadian 3 ayat 15 bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Mereka yang menjaga hidupnya benar, menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan, menunggu Mesias yang pertama. Mereka dibangkitkan, Bapak. Jadi waktu Tuhan Yesus mati, bukan cuma gempa bumi, Bapak. Bukan cuma bait suci tabir terbelah jadi 2. Tapi ada pengangkatan orang-orang kudus. Orang-orang dibangkitkan. Nggak ada mereka hari ini, Bapak. Kuburannya kosong. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu hanya satu dari 3 agama Abrahamik yang berbeda. 2 yang lainnya nggak tahu, Bapak Ibu, nggak jelas, Bapak Ibu. Hidup di dunia ini selesai. Mati, bangkit lagi. Bahkan ada yang percaya reinkarnasi dari sebagian kecil agama mereka. Tapi kita tidak. Tokoh mereka dari dunia. Tokoh kita dari surga. Gimana caranya kita tahu jalan ke surga kalau bukan orang dari surga, Bapak? Nggak mungkin. Jadi iman kita harus utuh, Bapak. Percaya bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kalinya. Kalau kita tidak percaya ini, gimana kita mau menjelaskan ayat ini? Gimana mau menjelaskan kubur-kubur 50 nabi itu kosong, Bapak? Sama seperti kubur Tuhan Yesus, kosong juga. Orang akan bilang, oh bisa aja tulangnya dicuri, Bapak. Nah, berarti Tuhan Yesus juga tulangnya bisa dicuri, Bapak. Nah, bingung kan? Jadi pengangkatan itu sudah pernah terjadi, Bapak. Sudah pernah ada. Dan akan terjadi lagi. Ketika Yesus datang kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus akan datang. Jesus is coming back. So coming back to Jesus. Yesus akan datang. Ayo kita balik kepada Yesus. Bukan hanya percaya Yesus sudah menebus hidup saya, menyelamatkan saya. Tapi juga percaya Yesus akan datang kedua kalinya.
untuk mengangkat orang-orang yang hidupnya benar-benar di dalam Tuhan, menjaga hidupnya kudus, menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hanya selesai di dunia ini, lalu tidak terjadi apa-apa. Jadi iman itu bukan percaya tanpa bukti, tapi percaya tanpa syarat, Bapak. Iman itu ada buktinya. Firman Tuhan bisa dibuktikan, Bapak. Ini hanya salah satu saja dari sebagian kecil dari iman Kristen yang bisa dibuktikan, Bapak. Bahwa firman Tuhan kita itu otentik. Ada banyak buktinya. Banyak yang mungkin kita tidak mengerti. Saya pun juga banyak hal yang kita tidak ngerti, Bapak Ibu. Kalau bicara soal kitab Wahyu, soal kitab Daniel, soal masa depan, masih banyak yang saya tidak tahu, Bapak. Banyak mungkin orang di luar sana juga tidak tahu. Bahkan mungkin sampai Tuhan datang kedua kalinya, tidak semua kitab itu kita pahami. Tuhan tidak minta kita mengerti semuanya. Tapi Tuhan minta percaya, Bapak. Kalau kita bisa ngerti semua rencana, kita tidak lebih sama hebatnya sama Tuhan, Bapak. Kadang kita punya masalah, punya persoalan, punya pergumulan, tidak ngerti, Bapak. Jadi misteri. Dari situ tapi kita belajar, percaya aja sama Tuhan. Sama, Bapak. Firman Tuhan juga tidak banyak kita ngerti. Tapi kita diminta percaya, Bapak. Bagus kalau kita ngerti dan percaya. Bagus. Tapi ya, kita punya keterbatasan. Tidak semua kita ngerti, tidak semua kita pahami. Mungkin ada banyak hal yang kita tidak paham, Bapak. Di dunia ini dapat masalah segitu beratnya. Tapi satu yang pasti, Bapak, kalau kita percaya bahwa Yesus akan datang kedua kalinya dan kita benar-benar menjaga kekudusan hidup kita kena masalah tapi kita tidak melanggar firman Tuhan. Di situ kita sedang mempertontonkan bahwa iman itu tidak butuh ngerti untuk percaya. Tidak harus ngerti dulu baru percaya. Kebanyakan orang pengen ngerti dulu, baru percaya. Tidak nyampe, Bapak. Gimana ceritanya Yesus datang kedua kalinya, lalu kita diangkat. Terus kita dibawa kemana? Terus yang dibawa gimana? Mungkin ada banyak hal yang tidak kita pahami, Bapak. Tapi firman Tuhan kasih gambaran jelasnya bahwa Dia akan datang kedua kalinya menjemput kita. Menjemput orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya benar-benar di dalam Tuhan. Dan setelah itu kita akan mengalami yang namanya pemulihan, Bapak. Karena Tuhan kita besar. Tuhan kita ajaib. Besar itu bukan maksudnya badannya gede, Bapak. Bukan. Tapi pengetahuannya luas yang tidak bisa kita selami, tidak bisa kita pahami dengan otak kita yang hanya segenggam tangan ini, Bapak. Mau IQ-nya 200 pun, tidak akan bisa memahami Tuhan, Bapak. Jadi kebesaran Tuhan itu sangat luar biasa, Bapak. Tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita gapai, tapi kita cukup percaya. Apa yang kita pelajari, apa yang kita yakini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Hidupi, buktikan bahwa Yesus akan datang kedua kalinya. Kita jaga hidup kita dari sekarang. Bukan nanti, sekarang, Bapak. Entah Bapak Ibu percaya masih lama atau sudah dekat, tetap hal ini tidak ada perbedaan. Jaga kekudusan hidup tetap berlaku kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Jangan tunggu waktunya dekat, Bapak. Yang ikut PA kan tahu kapan perkiraan waktunya, saya kasih kira-kira, Bapak. Ingat itu kira-kira saya loh, Bapak Ibu. Itu kira-kira saya loh. Oh masih 3 tahun lagi, nanti setahun lagi aku taubat. Gitu.
Nah iya kalau benar saya, ayo. Yang punya kedaulatan itu kan Tuhan, Bapak. Nah kalau Tuhan mau datang nanti, mau ngomong apa? Saya juga tidak bisa berkata apa-apa, Bapak. Kalau Tuhan bilang mau datang, habis ibadah, makan kita, habis makan Tuhan datang, Bapak. Mau ngomong apa kita? Dia yang berdaulat, Bapak. Nah makanya jaga hidup dari sekarang, bukan nanti. Belum tentu juga kita nyampe, Bapak. Nyampe masa kedatangan Tuhan kedua. Bisa aja kita yang tidak kuat, Bapak. Badan kita tiba-tiba sakit, lalu kita yang datang ketemu duluan. Jadi Bapak Ibu, kembali kepada Tuhan, mulai dari sekarang. Jangan buang waktu. Jangan seperti Musa, Miriam, Harun, orang-orang Israel yang dengarkan orang lain. Udah dengarkan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan. Yakin bahwa kita akan diselamatkan. Amin.